Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Stukoma, NIM 22111024-22008 dari program studi teknik olahraga Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Oke, di sini saya ingin saya tuh ada tugas mata kuliah sport industry untuk mereview beberapa kekuatan dari brand-brand sepatu. Nah, nanti aku sepil ya. Oke, di sini aku sepil beberapa sepatu. Di sini ada 6 brand. 4-nya nanti aku pakai gambar. Yang pertama ini ada merek Ando. Yang kedua ini merek Balon. Yang di sini ada Spurgo. Nah, ini ada Pantobel. Yang ini ada Thomas, yang satunya adalah Mizuno. Nah, nanti bakal aku sepil tentang kekuatan beberapa sepatu ini ya. Nah, yang pertama aku mau nge-review tentang sepatu Ando. Pasti banyak yang tahu nih ya kan. Ini karena merek sepatu ini tuh merek lama. Pasarannya itu tuh sekitar anak-anak pelajar sama ya anak-anak kuliah juga bisa lah. Nah, apa sih kekuatan dari sepatu Ando ini? Ini aku beli itu dari kelas 1 SMA sampai sekarang. Lihat, jahitannya itu masih bagus karena dia kayak apa namanya, jaring-jaring begitu guys, jaring-jaring gitu. Nah, kelemahannya sepatu ini tuh ya gampang basah kalau kena air, tapi kekuatannya dia bisa dibuat sport atau olahraga, bisa buat lari. Nah, kemarin itu aku pakai ini tuh, aku coba buat futsal kemarin pas waktu semester 3 gitu. Kalau semester 3 semester berapa aku pakai futsal, dan ini anti-slip, nggak licin, bakunya bagus. Ini tuh aku beli itu dari kelas 1 SMA sampai sekarang itu masih bagus, nggak jebol, nggak apa. Dan ini tuh anti slip banget, dan itu sepatu ini tuh nggak bikin kaki sakit atau apapun. Pokoknya rekomendasi kalau untuk anak-anak pelajar atau segala macam, bagus tuh pakai sepatu ini. Tapi kelemahannya juga pasti, setiap sepatu ada kelemahannya tergantung pemakaian. Kalau aku sih awet, ini tuh awet banget karena ini asli, ini ori ya kan. Nggak tahu yang merek lainnya yang Ando palsu atau yang KW tuh nggak tahu, tapi ini ori, ini tuh awet banget tuh. Jahitannya aja tuh rapi, soalnya sepatunya tuh rapi banget gitu. Terus kita nge-review tentang sepatu Mizuno tuh. Nah, Mizuno. Nah, sepatu Mizuno ini nih, aku nggak tahu ya, aku nggak pernah kayaknya sepatu lama. Ini tuh sepatu sport. Ini tuh cocok buat ya untuk sport, tapi ini ringan guys. Kalau untuk kita memiliki kekuatannya, itu ringan, ini enak buat olahraga, tapi ini bisa berlari. Karena apa? Ini sakit karena dia itu bahannya ringan. Itu kalau misalnya pukul aja tuh, pukul orang ini ya sakit gitu, karena dia tuh ringan. Dia cocok buat bermacam olahraga, tapi kayak untuk lari kayaknya nggak bisa banyak larinya. Tapi ini tuh bagus karena ini bagus buat nge-gym. Kalau orang-anak yang suka nge-gym, ini bagus banget. Karena kenapa? Ini ringan ya, sepatunya ringan banget, nggak kayak yang Ando ini. Kalau Ando ini agak berat, tapi kalau Mizuno ini tuh agak ringan. Jadi kalau misalnya buat lari, itu jogging sih, kalau untuk lari susah. Kekuatannya dan kelemahannya ya tergantung pemakaian. Kadang ini kan mereknya nih, ini jaring-jaring juga, cepet basah. Terus yang kayak gininya nih cepet sobek gitu.
Ya sepatu itu banyak, ada kekuatannya ada kelemahannya juga guys. Semuanya ada kekuatannya. Oke. Oke, next kita review tentang sepatu Thomas. Mungkin orang-orang dulu gitu ya pasti banget tahu, orang-orang dulu tuh merek sepatu Thomas, karena sepatu Thomas ini baru keluaran dari Meksiko. Thomas ya, udah nggak kelihatan ya namanya Thomas tuh, bukan orang ya, namanya brand sepatu dari Meksiko. Kekuatan dari sepatu Thomas ini tuh bisa dibuat sport, bisa juga dibuat traveling, kayak jalan-jalan kayak gitu. Terus si sepatu Thomas ini tuh soalnya bagus, dia anti slip, yang ori pasti ya slip juga, bagus jahitannya. Tapi kelemahannya ini sepatu gampang rembes kalau kena air, karena dia bahannya full begini, jaring-jaring kayak gini. Tapi untuk kekuatannya ini bagus banget dibuat lari, dibuat sport apapun, juga bisa dibuat traveling, naik gunung atau bermotoran kemana-mana tuh bagus. Terus next aku bakal nge-review tentang sepatuku ini sepatu buat kuliah yang namanya Sport Go. Ini merek sepatu ya, biasalah sepatu online shop gitu, karena aku dulu itu belinya online shop. Sepatu ini tuh sudah nemenin aku ya, aku beli ini waktu semester 2 sampai sekarang masih bagus ya sudah bagus walaupun lepas kulit-kulitnya nih. Nah, apa sih keunggulan sepatu ini? Sepatu ini bagus ya, aku nggak bisa nyebutin 100% sepatu ini bagus, karena apa? Karena banyak kelemahannya. Yang pertama kelemahannya itu tuh licin, ini permukaannya licin. Yang kedua, nggak cocok buat olahraga lari terutama. Karena kenapa? Karena ini keras, kayak berat aja gitu dibuat olahraga lari gitu. Tapi kalau untuk jogging, jalan, traveling, nge-gym bisa dibuat pakai sepatu ini, karena ini sepatu sport traveling, bisa dibuat sport, bisa dibuat traveling juga. Next sepatu ini maaf aja ya, sudah rusak. Ini aku beli lumayan lama, dari aku kelas 1 SMP sampai sekarang sepatu ini tuh masih aku pakai. Nggak percaya ya, karena ini ukuran sepatunya aja ukuran 3D9 nih, mereknya Belt One. Ini aku beli just tip dari Hong Kong. Bukan ya, nggak usah sebut harganya. Sepatu ini itu tuh kayak Converse tapi versi luar negerinya aja lah, kayak gitu lah. Terus untuk keunggulannya apa, kekuatannya apa? Ya keunggulannya ya kita pasti sudah tahu, sepatu ini nggak bisa dibuat olahraga kan. Nah, sepatu ini tuh ya bisa dibuat hangout, jalan-jalan, traveling, ya kayak traveling jalan-jalan biasanya gitu, ke mall tuh bagus, buat kuliah juga bagus. Karena aku belinya ori ya, kalau tapi sudah lepas sananya nih, nggak tahu kemana. Nah, aku belinya ori, itu bagus. Kalau ada just tip lagi, aku pengen just tip lagi, karena ini bagus banget, anti slip juga ya, nggak licin walaupun soalnya kayak gini tapi nggak licin guys. Dia bagus, dia Converse tapi agak mahal sama agak ya dari luar negeri lah gitu. Kalau Converse kan ya buat luar negeri tapi banyak orang kayak gitu, tapi kalau untuk bawaan cuma beberapa aja. Terus nih sepatu buat aku
buat aku kalau misalnya ngampus atau kemarin aku kan pernah ngampus mengajar, aku pakai sepatu ini terus. Itu adalah pantofel dari Liwefa. Nggak kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak sih? Pokoknya itulah. Ini sepatu ini sepatu kita bisa lihat ya, nggak bisa lah di olahraga. Masa itu sepatu olahraga harus ada haknya begini? Iya tuh bagus banget, anti slip, tapi ya itu ini licin ya. Aku beberapa kali hampir kepleset gara-gara ini, tapi ini bagus ya, keras ya, mukul orang bisa. Ini tuh ya bagus lah buat kayak ngajar, kuliah segala macam. Ini juga pernah aku pakai kuliah sih, karena ya enak aja, langsung masuk aja kakiku gitu kan, nggak perlu kayak sepatu kayak gini kan harus pakai tali gitu segala macam. Ini kan harus kayak udah lah masuk aja udah jalan gitu, karena ini bagus banget. Ini merek yang kayak Doc Martens kan, kalau apa tuh itu tuh versi cewek, kalau yang satunya itu versi cowok, kalau ini versi cewek. Tapi ini mereknya apa sih? Di Wafa. Oh, di Deli Wafa. Bagus banget ya. Oke, di sini sudah beberapa sepatu yang aku review. Seharusnya ada 10 brand, tapi di sini ada cuma 6 brand. Terus aku nanti bakal tunjukin gambar untuk aku review, soalnya kan nggak ada yang ada gitu, jadi aku pakai gambar aja. Yang pertama adalah Converse. Nah, Converse ini tuh kemarin tuh pernah dibahas di kelas pas aku kuliah. Converse ini tuh sebenarnya bagus, tapi ada pro kontra. Ini bisa dibuat gym, nggak bisa dibuat olahraga, bisa dibuat gym juga. Sebenarnya sepatu ini tuh kekuatannya ya cuma bagus gitu doang. Karena sepatu ini cuma bisa buat hangout doang, bisa buat kuliah segala macam, nggak bisa dibuat olahraga. Kalau misalnya nge-gym itu tuh bahan yang kayak gini ya tuh itu tuh beda gitu. Karena kenapa? Sepatu Converse yang aku tahu tuh gampang licin. Kalau misalnya nih kita nge-gym berat-berat, takutnya kan bakal ngepres, bakal rusak. Apalagi yang di sininya Converse itu kan pasti kayak gampang kebuka kan. Nah, jadi saran gue sih kalau misalnya kalian pengguna Converse nggak usah lah dibuat gym, kan ada sepatu lainnya gitu. Tapi kan ya itu tuh cara kalian mau bayar atau enggak, terserah. Yang saran gue sih nggak bisa dibuat gym atau segala macam, karena itu sepatu hangout, sepatu jalan, sepatu walking, sepatu traveling kayak gitu. Oke, next ada New Balance. Nah, kemarin itu aku kami tuh pernah nge-review tentang New Balance. Sepatu ini sebenarnya sempat ada yang penggunanya New Balance ini anti slip selama 3 tahun dia pakai tuh bagus banget ya, sama aja kayak sepatuku ini mereknya Ando. Sudah berapa tahun, sudah ibarat kata dari kelas aku SMA itu masih bagus. Ini pernah dibuat LDK juga, sempat kotor-kotor, sempat apapun masih bagus. Karena kenapa? Ini tuh barang bagus gitu, barang lama yang punya kualitas. Karena kenapa? Ada harga barang, ada kualitas gitu kan. Terus sepatu New Balance ini tuh cocok untuk olahraga karena dia anti slip, bagus, bahannya bagus juga, dan ya untuk jalan-jalan saranku ya mending pakai sepatu Adidas Samba atau Vans Old School, Converse itu, terus bawaan juga itu menurutku bagus sih dibuat jalan gitu. Terus next ada sepatu Ortus. Nah, ini sepatu sejuta pemuda sport ya guys ya. Karena kenapa? Entah orang tua, entah muda, sepatunya sekarang tuh merek Ortus ya. Karena kenapa? Sepatu Ortus ini selagi murah,
ada bagus juga. Karena kenapa? Karena sepatu itu tuh anti slip buat sport, ya kan, cocok banget buat sport memang. Tapi kalau untuk jalan, pernah sampai disampaikan kepada temen aku tuh kalau misalnya dibuat jalan takutnya tuh bakal terjadi ankle yang, karena sepatu tuh memang khusus untuk olahraga gitu. Karena kenapa? Bahan ininya Ortos itu kan tebel gitu kan, karena untuk injek aja itu kan takutnya kayak terkilir atau segala macam kayak gitu. Tapi untuk olahraga bagus banget. Ya saran gue kalau misalnya mau beli aja yang Ortos gitu, karena bagus banget kalau misalnya kalian buat jogging, buat run, terus untuk kayak apa namanya, jalan-jalan tuh bagus kayak Ortos gitu. Tapi tidak kusarankan, tapi terserah kalian, tapi tidak kusarankan untuk jalan. Karena kenapa? Takutnya itu kalau misalnya kalian jalan, permukaan ininya tuh bakal melukain kalian kayak cedera ankle atau apapun itu. Terus next aku ada Adidas Samba. Ya, nah Adidas Samba ini pernah juga dibahas, pernah juga dibahas di kelasku. Sebenarnya Adidas Samba ini tuh tidak dianjurkan untuk sport. Karena kenapa? Bahannya yang keras, ininya yang keras. Karena takutnya bakal sakit di kaki, telapak kaki, segala macam. Kalau misalnya Adidas Samba ini tuh bagusnya buat hangout, buat jalan-jalan, buat ke kampus itu bagus banget. Karena dia itu setelah aku teliti itu bagusnya setara kayak Vans of School. Itu bagus. Vans of School itu kan gak cocok tuh untuk olahraga. Karena dia kenapa? Sepatu tuh mereknya kayak Converse atau bawaan. Adidas Samba itu. Jadi tuh bagusnya tuh buat ya kayak hangout segala macam, jalan, traveling, terus kuliah, anak-anak muda juga gitu. Nah, terus untuk Adidas Samba ini punya kelemahan juga guys. Sebenarnya ya kelemahannya itu, ancamannya juga tuh ya. Kalau misalnya yang ori ya bagus, kalau yang KW ya gitulah, kita nggak tahu. Oke. Beberapa review dari sepatu yang pernah beberapa sepatu yang aku review. Ya sebenarnya beberapa sepatu yang aku review itu ada kekuatan, ada kelemahannya juga, ada ancamannya juga, ada peluangnya juga. Tapi tergantung pemakaian. Tapi kita kembalikan lagi kepada kalian, itu tergantung pemakaian. Kalau misalnya kita bagus makainya, ya sepatu itu bagus, entah itu KW, entah itu ori gitu kan. Tapi ya beli sepatu yang kalau bisa ori. Tapi kalau misalnya uang yang ada ya nggak apa-apa, pakai yang KW itu ada apa-apa, nggak masalah. Yang penting ada kualitas, ada barang gitu. Oke. Habis itu terus itu aku mau ngedit video ini sama kumpul. Mohon maaf aja ya Bapak kalau misalnya saya nge-review sepatunya pakai gambar, karena adanya cuma 6 brand aja. Yang sisa 4-nya ini nggak nemu yang punya sepatunya gitu. Oke guys, sekian dari aku nge-review brand sepatu lainnya. Oke, thank you for watching.